Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya, kalian semua sehat. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, yang ini adalah pertemuan kedua ya. Iya, Bu. Nah, kemarin kita sudah melakukan pertemuan pada sebelumnya. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita. Pertemuan kedua, jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, adakah dalam kelas ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? WIC dan Sri Aprilian itu Anaya. Ya, berarti masih sama ya? Iya, Bu. Yang tidak hadir. Nah, Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajarannya ini bisa lancar ya prosesnya, kemudian kalian juga bisa lebih cepat untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu Ibu meminta Intan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bisa ya Intan? Ya, silakan. Teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Intan. Sama-sama, Ibu. Ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Ice breaking. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, SMK Bisa. SMK Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kita hari ini ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan yang namanya komunikasi terapeutik. Kita akan mempraktekkan cara melakukan komunikasi terapeutik. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat tidak apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Masih, Bu. Masih? Masih. Oke. Bisa beritahu Ibu apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Bisa, Bu. Ya, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Pengertian dari tujuan komunikasi terapeutik, Ya. sikap dan teknik komunikasi terapeutik, Ya. dan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Ya. Nah, Ibu tanya lagi. Dalam tahap-tahap komunikasi terapeutik itu ada berapa? 4. Apa saja? Berinteraksi, Ya, terus? orientasi, Ya. kerja, terminasi. Jadi diingat ya 4 tahap itu ya. Ya, Bu. Untuk pertemuan hari ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu ya kalian mampu melakukan komunikasi terapeutik sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur ya, dengan disiplin dan tanggung jawab ya. Ya, Bu. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu melakukan komunikasi terapeutik sesuai dengan SOP tadi ya. Ya, Bu. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini ya, itu berkaitan nanti dengan tahapan komunikasi terapeutik. Tapi karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tahap-tahap komunikasi terapeutik ya. Nah, ini di sini Ibu hanya akan menyampaikan SOP daripada komunikasi terapeutik. Ya. Ya, Bu. Jadi SOP komunikasi terapeutik itu ya harus dilakukan sesuai tahap-tahapnya tadi. Tahap keempat tahap tadi ada tahap berinteraksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Nah, pada tahap penilaian yang harus kalian yang akan Ibu lakukan pada pertemuan kita hari ini itu masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Untuk penilaian tetap ada penilaian
pengetahuan, ada penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Ya, masih ingat ya? Kelompok, pembagian kelompoknya itu masih sama pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi kelompok 1 itu masih Maharani dengan Junati. Oke. Ibu akan memberikan skenario dan SOP yang ini skenario untuk kelompok 1. Skenario untuk kelompok 2. SOP-nya. Kelompok 3. Ya. Sudah ya? Siapa yang bersedia untuk membacakan SOP komunikasi terapeutik? Ada yang bersedia? Saya silakan. SOP komunikasi terapeutik. Tahap pre-interaksi. 1. Mengumpulkan data tentang pasien. 2. Mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan kekuatan diri. 3. Membuat rencana pertemuan dengan pasien atau kegiatan waktu tempat. Selanjutnya, Ibu meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan ilustrasi kasus sesuai dengan yang sudah dibagikan. Ilustrasi kasus. Pasien bernama Sartika, umur 28 tahun. Pekerjaan sebagai wira swasta. Masuk rumah sakit Lala pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 dengan diagnosa medis demam. Ibu berikan waktu ya sekitar 10 menit ya untuk kalian membacakan dan mempelajari skenario sebelum kalian melakukan komunikasi terapeutik itu sendiri. Bisa ya? Bisa, Ya, Bu. silakan. Ya, semuanya sudah siap? Siap. Sekarang ya kalian akan melakukan komunikasi terapeutik ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk kelompok 1 silahkan persiapkan diri siapa yang menjadi perawat dan siapa yang menjadi pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi Sus. Gimana tidurnya semalam? Alhamdulillah nyenyak Sus. Oke kalau begitu, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Suster Maranintan. Apakah benar ini dengan baju Nartitala? Ya Sus, nama saya Junartitala. Wah, cantik sekali namanya, seperti orangnya. Biasanya Mbak dipanggil apa supaya lebih akrab? Sus, bisa aja. Panggil saja saya Narti. Oke. Perkenalkan, nama saya Nars Mutia yang akan bertugas pada pagi ini, dan saya yang akan merawat Mbak selama Mbak berada di sini. Ya Sus. Sebelumnya boleh saya tahu namanya Mbak siapa dan senang dipanggil apa? Boleh, nama saya Sartika Turaha, panggil aja Tika. Baiklah, bagaimana keadaan Mbak Tika sekarang? Apakah sudah mulai membaik? Belum Sus, semalam kepala saya pusing dan tidurnya kurang nyenyak. Baiklah Mbak Tika, saya di sini akan mengkaji tentang demam yang dialami Mbak Tika. Karena saya akan menjaga rahasianya kepada siapapun, terkecuali dokter dan tim medis lain. Apakah Mbak Tika bersedia? Iya Sus. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, sudah sangat bagus ya. Ibu minta tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Bisa? Bisa Ibu. Ya. Ibu untuk kelompok 3 bagaimana? Ya, sudah baik juga ini karena sudah ada tahapan preinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Ya. Nah, sebenarnya kalian sudah melakukan dengan baik sekali. Tapi untuk tahap-tahapannya kalian sudah melakukan semua dengan baik. Nah, untuk kelompok 2 juga sama ya. Tahap-tahapannya juga sudah kalian melakukan dengan sangat baik ya. Tahap orientasinya sudah oke ya. Sudah mampu menanyakan mengucap salam dengan baik ya, dengan interaktif ya. Sudah mampu menanyakan kabar pasien, menanyakan nama, kalian sudah mampu memperkenalkan diri ya, dan lain-lain ya. Kemudian di tahap kerja sudah mampu melakukan tindakan dengan baik ya. Selanjutnya, karena tadi kalian sudah melakukan praktek komunikasi terapeutik seperti apa, Ibu meminta setiap perwakilan kelompok untuk
membacakan hasil evaluasi subjektif dan objektif. Berdasarkan hasil pengkajian dengan menggunakan komunikasi terapeutik pada pasien non-anak, pada tanggal 2 November tahun 2022 didapatkan data subjektif, yaitu pasien mengatakan lebih paham apa itu anemia dan cara pengobatannya. Sedangkan data objektif yaitu yang didapatkan pasien merasakan pusing dan pasien sudah memahami penyakit anemia. Ibu minta tolong kalian rapikan tempat tidur ya, Ya, Ibu. dan yang lain-lain ya, alat-alatnya. Ya, Bu. Ya, silakan. Semua tolong buka SOP-nya lagi. Jadi apa yang kalian lakukan terkait komunikasi terapeutik tadi ya, kalian sudah mempraktikkan komunikasi terapeutik. Nah, itu harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, harus sesuai dengan tahap-tahapannya. Ibu ingin kalian menyimpulkan ya, di tahap reinteraksi apa yang harus perawat lakukan. 1. Mengumpulkan data tentang pasien. Ya, 2. Mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan kekuatan diri. 3. Membuat rencana pertemuan dengan pasien atau kegiatan waktu tempat. ya, mungkin di sini Ibu ingin menambahkan ya. Jadi perhatikan di tahap reinteraksi ini intinya tahap dimana kalian belum bertemu dengan pasien, ya. Tahap dimana kalian masih merencanakan apa yang akan kalian lakukan dengan pasien, ya. Di situ kalian melihat data pasien, ya. Lebih jelas lagi kalian merefleksikan hasil kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu memberikan LKPD ini untuk diisi masing-masing kelompok ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira nanti apa ini? Tolong diulang. Ya. Oke, jadi untuk mengisi LKPD penjelasan ya. Kira-kira waktu yang kalian butuhkan berapa untuk mengisi ini? Mengisi LKPD? 20-15. Wow, 10 menit mungkin sudah cukup ya? Ya, Ya, 10 menit, silakan. Supaya kalian lebih paham lagi dengan materinya, Ibu akan melakukan evaluasi dengan soal post-test, ya, supaya Ibu bisa nilai sejauh mana pengetahuan kalian terkait materi komunikasi terapeutik. Oke? Ya, Bu. Ya. Oke, waktu habis. Ayo silakan dikumpul beserta LKPD-nya.